walayalin asyr, wasyaf'i wal watar. Watar, witir. Witir ganjil. Makanya kalian suka sholat witir? Suka? Kapan? Tiap habis Isya mau tidur, betul? Nah, karena sholat witir taunya sholat mau tidur. Salah lagi belajar agama. Sholat witir itu sholat ganjil. Artinya apa? Sholat untuk mengingatkan bahwa kamu harus ganjil, jangan genap. Genap itu dualitas. Genap itu senang ke sini, tidak senang ke sini, itu genap. Menerima kesuksesan, tidak menerima kegagalan, itu genap. Kalau ganjil, mau sukses, mau gagal, ya tahu itu kebijaksanaan Allah. Di balik itu ada pesan dari Allah. Saya terima utuh ya Allah. Ganjil tuh. Suami baik, bebek. Begitu menampilkan perilaku yang tidak disukai, langsung lurus tunjung. Ganjil apa genap itu? Genap. Yang ganjil, ya sudah. Ya, dia mau baik, mau tidak baik. Karena baik tidak baik urusan dia dengan dirinya sendiri. Gak ada urusan dengan saya. Baik bebek, gak baik bebek. Ganjil apa genap? Ganjil. Saya mau nanya sekali lagi. Kalian sudah bisa ganjil atau masih genap? Lah tadi ngaku sudah duha. Fajar aja belum. Fajar itu cirinya kalian sudah ganjil. Ganjil itu artinya apapun yang terjadi dia terima seutuhnya, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk, tidak terjebak lagi oleh dualitas. Kalau masih terjebak dualitas, kalian tuh masih tidur. Duha pun belum, fajar pun belum, apalagi duha. Ngaku-ngaku. Ini harus dibuka nih rahasianya ya. Ini urusan pagi-pagi aja, jadi dalam ini bisa 2 jam gak kelar-kelar, betul gak? Padahal tiap hari bangun pagi, betul? Iya, karena gak ngerti. Di Quran dikatakan wal fajr, walayalin asyr, wasyafi wal watar. Demi yang 10 kata Allah. Ngerti apa tidak? Ngerti apa tidak? Kemana aja sih kalian ini? Itu seragam sudah 7 seminggu. Kenapa Allah bilang demi yang 10? Lihat 10 itu 1 dan 0. 1 itu yes, 0 itu no. Hidup harus begitu, yes or no. Mau nikah, nikah. Enggak nikah, enggak nikah. Jangan nikah tapi berantakan. Mau bisnis ya bisnis. Mau kerja ya kerja. Atas nama Allah, atas nama Tuhan. Jangan berantakan. Semua orang yang berantakan itu karena dia di antara 1 dan 0. Tidak 1, tidak 0. Mau ngaji, ngaji yang benar. Jadi 1 dan 0 itu yes or no. Itulah orang yang punya prinsip. Dan orang yang di antara 1 dan 0 itulah orang munafik. Sering munafik gak? Abu-abu. Gak jelas. Suatu saat raja hutan yang namanya harimau mengumpulkan penduduknya. Dia mau bertanya. Yang pertama dipanggil itu adalah monyet. Kata raja hutan, coba monyet, ini istana saya ini menurut Anda bau atau wangi? Monyet langsung bilang sama tuan raja, si raja hutan yang namanya harimau itu. Kata monyet, kayaknya ini kalau saya menjilat bagus juga. Jadi kata monyet, ini istananya tuan raja tuh indah, megah, matching. Wangi, kata monyet. Kamu sudah menghina saya, kata harimau. Masa kandang harimau sebau ini dibilang wangi? Akhirnya monyet dimakan.
Datang tuh kura-kura. Nah, dites lagi sama harimau. Ini rumahku ini magic enggak? Wangi apa bau? Udah tersiar berita. Karena monyet terlalu jujur. Monyet tadi berbohong. Ternyata harimau nggak suka sama yang berbohong. Ya udah kata kura-kura, saya akan menjilat aja. Asal Bapak senang. Yang model-model kayak gini kan sekarang banyak. Betul nggak? Banyak sekarang tuh yang kayak gini. Biar denger dia. Akhirnya apa? Kata kura-kura. Wih. Maunya tadi apa? Berbohong. Sekarang kura-kura mau jujur aja karena monyet dimakan. Beritanya harus sampai di semua media. Di TikTok. Di YouTube udah sampai itu kemana. Di Instagram beritanya udah kemana-mana lah. Karena tahu monyet yang berbohong saja dimakan, maka dia memilih jujur. Akibatnya apa? Ini rumah Anda itu brengsek, jorok, bau, kata kura-kura. Kamu kurang ajar ya sama saya. Dimakan juga. Yang terakhir datang kancil. Makanya dulu kalian kalau waktu kecil kan orang tua selalu ngasih dongeng kancil ya. Kancil ini cerdik. Belum tentu benar. Cerdik. Begitu kancil datang, kamu. Coba, rumahku bau apa wangi? Nah, berita di TikTok itu udah nyampe juga tuh di kancil. Jadi yang tidak jujur dimakan. Yang jujur dimakan. Begitu ditanya, menurut Anda gimana nih rumahku ini? Aduh Tuan Raja, mata saya ini sudah 3 bulan ini. Katarak. Jadi tidak ada kesimpulan. Itu. Bagaimana, wangi apa bau? Nah itu 3 hari yang lalu saya ini ketiban flu. Jadi saya tidak ada pendapat, Tuan Raja. Wah, kamu luar biasa. Selamat kamu. Makanya sekarang yang selamat itu yang model kayak kancil. Yang jujur tidak disukai. Tapi yang pengkhianat juga tidak disukai. Nah yang abu-abu kayak gini nih ya, yang tidak ada pendapat. Udah model kalian ini ya. Selamat pasti. Jadi pilih monyet, kura-kura atau kancil. Udah milih nanti di rumah ya. Udah nggak usah dijawab sekarang. Terlalu berat ini pertanyaan. Baik lanjut. Ya, kira-kira sudah fajar, sudah duha. Bingung ya? Udah, makanya harus bertekad. Ya, saya akan mengawali fajar hari ini. Saya akan pertahankan kesadaran saya agar saya sampai di duha. Ya kan? Oke. Perhatikan ya. Ayat yang kedua. Walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Demi malam apabila telah sunyi. Perhatikan ya. Jadi malamnya ini sudah sunyi. Malamnya sudah lewat. Malamnya sudah lenyap. Kegelapan sudah tidak ada lagi. Itu maksudnya. Makanya begitu kita sampai di duha, matahari sedang terang-terangnya, pagi sedang indah-indahnya. Semua kegelapan habis. Dimakan oleh terangnya sinar matahari. Makanya walaili idza saja, kegelapan selamat tinggal. Kebodohan selamat tinggal. Sifat-sifat kampungan selamat tinggal. Semua dogma, doktrin yang merugikan selamat tinggal. Aku sekarang sudah duha. Berani gak begitu? Berani apa tidak? Atau mau terus menerus di keyakinan lama yang tidak memberikan manfaat apa-apa? Berubah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Tuhanmu tidak benci kepada kamu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan menyediakan tempat namanya neraka untuk menyiksa hamba-hamba yang durhaka kepada Tuhan.
Berlawanan dengan ayat ini. Tuhan bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu sedetik pun. Tuhanmu selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu memenuhi segala kebutuhanmu, tapi aku tidak selalu memenuhi segala keinginanmu. Karena apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik buat kamu. Karena aku yang maha bijaksana, aku yang maha tahu, aku tahu yang terbaik bagi kamu. Wa ma qala. Tuhan tidak benci kepada kamu. Tuhan tidak pernah menghukumi kamu. Tuhan hanya mengingatkan kamu. Ketika kamu terlalu jauh dari jalan Tuhan, maka ada peristiwa yang menyertai kamu. Ada akibat yang harus kamu rasakan. Bukan hukuman, bukan laknat, bukan. Tuhan hanya mengingatkan kamu supaya kamu cepat pulang. Makanya persepsi kita terhadap Tuhan itu menentukan sikap kita terhadap Tuhan. Dan kita selama ini berpersepsi keliru. Seolah-olah Tuhan itu menciptakan satu tempat untuk menghukum. Betul nggak? Yoh, api menyala-nyala. Masa Tuhan dendaman begitu? Dengarkan kajian saya sebelumnya. Surga dan neraka itu adalah ciptaan kita sendiri. Mau jadi surga, mau jadi neraka, terserah kita. Kebebasan semua daripada diri kita. Mau marah, mau tidak marah, terserah kita. Mau sakit hati, tidak sakit hati, terserah kita. Tidak ada peristiwa yang berbahaya di luar kita. Yang berbahaya adalah cara kita memandang peristiwa itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya masa depan itu lebih baik bagimu daripada sekarang. Itu terjemahannya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya masa depan itu lebih baik bagimu daripada sekarang. Ulangi lagi. Yang menentukan masa depan apa? Sekarang. Mau nggak masa depannya lebih baik? Kapan diperbaikinya? Gitu maksudnya. Tapi selama ini yang masuk di otak kita apa? Sudah, bagian kita bukan di sini, di sana. Berlawanan dengan ayat ini. Masuk akal? Masuk akal? Masuk? Oke, kalau udah masuk. Jadi mengerti sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya masa depan itu lebih baik daripada ula, daripada permulaan, daripada sekarang. Mananya apa? Kalau masa depanmu ingin lebih baik, perbaikannya kapan? Di mana? Saat ini, sekarang. Jangan menunda, jangan mengatakan besok masih ada waktu. Keren gak Bapak Ibu? Keren. Ada yang malas gak dulu waktu muda sehingga gak sekolah? Acungkan tangan. Sekarang pasti menyesal. Teman-teman dulu yang rajin belajar, sekarang ya hidupnya jauh lebih baik. Saya pernah, bukan saya mengatakan saya sukses, bukan. Saya lagi ngajar di kelas, ada orang ya dari sudut itu, dari atas lihat terus begini ke bawah. Karena penasaran lalu saya samperin. Ternyata pekerja bangunan yang sedang memperhatikan saya. Sedang mengajar di kelas. Saya suruh turun. Saya sudah lupa lagi. Karena itu sudah gak ketemu dengan saya lama. Rupanya teman saya waktu SD. Dia kemudian meluk saya. Bener ya kamu dulu kan. Kamu kalau diajak main gapleh gak mau. Diajak ngerokok di pos ronda gak mau. Karena kamu sedang belajar. Jadi saya bukan membedakan bahwa jadi dosen itu lebih bagus daripada jadi pegawai, bukan. Saya tidak itu. Ini sekedar ilustrasi pertemuan saya dengan teman saya yang menyesal. Karena dulu waktu dia muda, dia tidak mau belajar. Jadi kalau teman-teman saya dipanggil-panggil sama ibunya, belajar. Kalau saya ditungguin ibu saya, disuruh tidur. Karena saya belajar terus. Ibu saya itu khawatir karena saya belajar terus. Bukan disuruh belajar. Karena kesadaran belajar itu sudah tumbuh saya dari kecil. Gitu. Makanya sesuai dengan kata-kata Bung Karno. Kalau kamu keras pada diri kamu di masa muda, maka alam semesta
akan lunak padamu di masa tua. Dan kalau kamu lunak padamu di masa muda, maka alam semesta akan keras kepadamu di masa kamu tua. Jadi yang sekarang sedang menyesali itu sekarang di mana? Di dunia apa di akhirat? Belum ngerti lagi. Yang sedang menyesali, dia itu menyesali ya masa lalunya. Berarti sekarang dia di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Karena dulu di permulaan dia tidak mau belajar. Paham? Bapak Ibu menyesal di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Jadi sudah ada akhirat sekarang? Sudah. Suka menyesal? Suka. Misalkan begini. Dulu masih ingat ya? Ya, masih ingat. Ketika ujian dapat nilai yang jelek. Perhatikan saya. Apakah Bapak Ibu menyesal karena ujian atau menyesal karena tidak belajar sebelum ujian? Nah, jadi waktu ujian nilainya jelek, menyesal. Itu dunia apa akhirat? Nah, pintar, akhirat. Ya, permulaannya mana? Karena tidak berbuat di dunia, maka dia menyesal di akhirat. Gitu maksudnya. Kalau begitu Bapak Ibu percaya nggak akhirat itu ada? Percaya? Yakin? Hakul yakin? Sudah membuktikan? Sudah merasakan? Itu yakin pada hari akhirat namanya. Bagaimana Bapak Ibu bisa yakin pada sesuatu yang diceritakan banyak orang? Padahal mereka juga yang cerita belum mengalami. Betul nggak? Oke, awas nanti kalau nyelonong pertanyaan, sigap. Tadi ditanya, katanya udah ngerti tadi. Salah lagi. Tuh, lanjut. Oke, jadi ngerti sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ngerti? Ngerti. Jadi apa? Masa depan itu lebih baik dari masa sekarang. Karena masa depan ditentukan oleh masa sekarang. Mau masa depan lebih baik? Mau. Kapan melakukannya? Sekarang. Kalau tidak melakukannya sekarang akan menyesal di masa depan? Menyesal. Jadi menyesal itu di dunia apa di akhirat? Dunia lagi. Gimana sih? Udahan. Sejelas ini, ya Allah. Masa saya harus ngulang-ulang terus ngerjain saya? Paham ya? Oke. Suka menyesal Bapak Ibu? Suka. Menyesal itu tidak pernah di permulaan. Menyesal itu selalu di akhir. Duh, kenapa saya bodoh? Betul nggak? Akhirnya duit saya tertipu deh sama dia. Coba ya kalau waktu itu saya sadar gitu. Itu menyesal di dunia apa di akhirat? Bakal ada nggak penyesalan di akhirat kalau di dunianya baik-baik saja? Gak ada. Makanya lakukan di sini, saat ini, sekarang. Clear sampai sini? Pernah mendapatkan penjelasan surat Ad-Duha seperti ini? Ya pernah sekarang. Makanya ayat ini dimulai dengan wadduha. Ini ayat ditujukan kepada mereka yang sudah terang benderang. Ini ayat ditujukan kepada mereka yang sudah siap menerima cahaya matahari. Dia yang sudah keluar dari kamar tidurnya. Dia yang sudah keluar dari semua penghalang-penghalang. Sehingga sinar matahari pagi itu datang kepada dia. Tapi ingat, yang saya maksud bukan sekedar sinar matahari itu. Karena matahari ada dua kata Quran. Robul masrikoin, warobul magribain. Satu matahari jasmani, satu matahari ruhani. Saya yakin matahari jasmani semua sudah tahu. Semua sudah merasakannya. Tetapi matahari ruhani belum tentu sudah bisa merasakannya. Itulah pentingnya kita kenal jati diri. Jangan tertutup lagi mata kolbunya. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada matahari ruhani. Terang benderang. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit dari gua di sebelah kanan. Dan matahari akan tenggelam ke sebelah kiri. Dan kamu akan menyaksikan tempat yang amat luas di dalam gua itu. Bapak Ibu kalau sudah mengalami ayat itu
Keren. Ternyata di dalam diri kita itu luas tanpa batas. Makanya yang sudah luas tanpa batas, dia siap menerima apapun. Perhatikan saya Bapak Ibu, yang rumahnya tipe 21 tidak bisa menampung semua barang-barang. Betul nggak? Baru datang lemari sama kursi aja udah sesak. Beda kalau yang rumahnya tipe 2100 meter. Betul nggak? Ya, lemari datang, oke. Ya, sofa datang, oke. Tempat tidur datang, oke. Barang apapun datang, oke. Kenapa? Karena luas. Apalagi kalau bisa seluas bumi dan langit. Makanya di dalam Quran dikatakan surga itu seluas langit dan bumi. Ngerti maknanya? Kalau kita seluas langit dan bumi, kita bisa menerima semua orang apa adanya tanpa memilah-milah. Itulah surga. Saya terima orang yang menghina saya apa adanya. Saya terima orang yang menyanjung-nyanjung saya apa adanya. Saya terima orang yang menyakiti saya apa adanya. Saya terima semua orang yang baik pada saya apa adanya. Saya sudah menyiapkan ruang seluas langit dan bumi. Saya biarkan mereka ada di ruang itu apa adanya. Saya cuma jadi penonton saja. Gak sakit hati, gak marah, gak tersinggung. Surga bukan Bapak Ibu. Makanya surga seluas langit dan bumi. Kalau ingin dapat surga, ya harus seluas langit dan bumi. Gitu gak Bapak Ibu? Gitu apa belum? OTW mulu. Oke, lanjut. Wala saufa yu'tika rabbuka fataddo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Nah, sebetulnya bukan puas, kalau bahasa Arabnya fatardo itu artinya kamu menjadi ridho. Masih ingat Bapak Ibu penjelasan saya? Yang menjaga surga malaikat siapa? Ridwan. Makanya kalau ridho, ini jadi surga. Apapun yang terjadi, ridho, ridho, ridho. Percayakan ini dijaga sama malaikat Ridwan. Selalu ridho apapun yang terjadi. Surga Bapak Ibu. Tapi titipkan ini kepada malaikat Malik. Milik. Pasti neraka. Maka penjaga neraka malaikat Malik. Ada orang ngambil singkong cuma daunnya aja, langsung ngambil golok. Marah-marah. Karena milik, merasa memiliki. Saya punya pohon cabai aja 2.500 pohon. Suruh ngambil siapapun kalau masih ada. Ya kalau masih ada maksud saya. Ya kalau nggak ada terus gimana? Suruh ngambil apa? Iya, yang jaga kebun paling juga. Ya, Bapak perlu berapa? Ya, 1 kantong kresek aja. Seminggu nggak habis. Tiap hari mau makan cabai. Sisanya kemana Pak? Bagikan aja. Kalau ada orang minta, kasih. Rasa memiliki itu bahaya Bapak Ibu. Itu sumber penderitaan. Rasa memiliki pada pasangan, rasa memiliki pada anak. Ketika rasa memiliki terlalu dalam, akibatnya apa? Takut kehilangan yang disebut milik kita. Neraka bukan itu. Neraka mulainya cuma cemburu. Tapi lama kelamaan bisa dendam. Betul nggak? Iya. Lama kelamaan bisa dibunuh tuh orang lain. Dari mana? Rasa memiliki. Makanya penjaga neraka Malik. Saya sering mengamanatkan di kajian-kajian saya, tong wawuh ke malaikat Malik. Hiji deui tong wawuh ke malaikat Atid. Siapa malaikat Atid? Mencatat amal buruk. Pokoknya apapun yang dilakukan orang buruk terus. Dikasih uang besar, buruk. Dikasih uang kecil, apalagi buruk. Tidak ada yang baik sudut pandangnya. Semua yang dia saksikan di alam semesta ini buruk semua. Itu malaikat Atid, penjaga pencatat keburukan. Makanya lihat orang yang dijaga malaikat Atid, sudut pandangnya buruk aja, penuh curiga sama orang. Neraka bukan Bapak Ibu. Makanya di Quran, yang saya baca di Quran, ternyata yang menjunjung tinggi arsy itu cuma 8 malaikat. Pernah baca apa tidak? Belum. Katanya sudah hatam. Nanti baca Quran surat Al-Haqqah. Ya, baca Quran Al-Haqqah. Gak saya tunjukkan nomor ayatnya biar dibaca semua. Nanti akan ketemu di situ ya.
ada 8 malaikat yang menjunjung tinggi aras. Dulu waktu saya baca surat itu, saya tanya itu sama guru ngaji saya, Pak Ustadz, di Quran saya baca malaikat itu cuma 8 yang menjunjung tinggi aras. Sedangkan Pak Ustadz ngajarin saya malaikat 10. Tapi kata Quran cuma 8 yang menjunjung tinggi aras. Ada surat apa? Ini surat Al-Haqqah. Baru baca ternyata. Saya juga baru tahu. Ya udah, apalagi ditanya dalam-dalam, betul nggak? Ya udah, lewat aja. Makanya saya tanya aja langsung sama yang memilikinya. Saya tanya aja langsung sama sumbernya. Siapa 8 malaikat yang menjunjung tinggi aras itu? 1, malaikat Munkar dan Nakir. Yang bertanya di kuburan. Kuburan itu adalah tubuh kita. Di sini ada pertanyaan. Sebetulnya siapa Allah saya? Siapa Rasul saya? Karena syahadat itu kan 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang disaksikan 2, Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang disaksikan, harus ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Aku. Berarti 1 menyaksikan 2. Makanya pertanyaan tentang di dalam kubur ini 2. Siapa Allahku? Siapa Rasulku? Makanya ada 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Keren banget. Di sini Bapak Ibu, pertanyaan tuh di sini. Di sini. Kuburan tuh di sini. Siapa yang terkubur? Yang terkubur adalah diri sejati kita, jiwa kita. Jiwa kita harus kenal sama Allahnya, jiwa kita harus kenal pada Rasulnya, baru syahadat kita mantap. Kalau syahadat sudah sampai di tingkat itu, gak mungkin menyakiti orang lagi, gak mungkin berbohong lagi, gak mungkin menghujat orang lain lagi, gak mungkin. Yang suka menghujat itu karena syahadatnya cuma di mulutnya aja, belum sampai di kolbunya. Maaf, saya harus bicara ini. Sedih saya lihat bangsa ini. Korupsi di mana-mana. Bahkan kuota haji yang katanya perjalanan suci, perjalanan rohani pun dinodai. Dan itu yang melakukan adalah orang-orang yang katanya beragama. Menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi tidak tahu yang disebut. Bukan Tuhan yang dia bohongi, dirinya sendiri pun dibohongi. Mengerikan. Sedih saya. Bahkan di Indonesia dapat juara lagi Bapak Ibu. Baru dapat kemarin hasil risetnya, terkirim sama saya. Ternyata Indonesia masyarakatnya negara yang paling malas berjalan kaki. Juara lagi. Juara 1 Bapak Ibu. Juara 2-nya Arab Saudi. Juara 3-nya Malaysia. Juara 4-nya Filipina. Bayangkan ya, rata-rata orang Indonesia berjalan kaki dalam sehari kurang dari 3.300 langkah. Sedangkan di negara-negara yang sehat, rata-rata mereka itu jalan kakinya udah di atas 15.000 langkah. 3.000 langkah Bapak Ibu, 3.300 langkah. Malas. Padahal kalau ingin sakit kepala sembuh, jalan kaki. Kalau ingin asam urat sembuh, jalan kaki. Ingin diabetes sembuh, jalan kaki. Darah tinggi ingin sembuh, jalan kaki. Coba. Sederhana kok. Udah cari sendiri ya, nomor 5 sampai 10 cari sendiri. Klik aja ya, negara yang paling malas jalan kaki, nanti keluar tuh. Sekarang juga bisa. Perhatikan saya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi ridho. Apa artinya? Apapun yang terjadi, sekalipun tidak disukai oleh kita, tapi kita percaya pada kebijaksanaan Allah, percaya cinta kasih-Nya Allah, ridho. Makanya kalau sudah ridho, pasti diridhoi oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang damai seperti itu, tidak memilih surga Bapak Ibu. Luar biasa. Sekali lagi, ini ayat buat siapa? Ini ayat untuk mereka yang sudah duha, tingkatan spiritualnya di tingkatan duha. Yang sudah lenyap segala kegelapan di dalam batinnya. Dan dia sudah sadar kalau Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia sadar kalau Allah tidak pernah benci sama dia. Dan Allah hanya mengingatkan dia supaya dia lebih baik saja. Dia sadar kalau masa depan ditentukan oleh saat ini. Dia sadar kalau Allah pasti akan melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Dia sadar kalau dia suatu saat pasti akan menjadi orang-orang yang ridho dan diridhoi. Ini yang saya bicarakan ini tingkatan spiritual manusia yang sudah sampai di tahap duha. Bayangkan yang sudah sampai jam 12 siang. Duha aja sekeren ini Bapak Ibu. Luar biasa. Tetapi kita bukan bicara duha matahari yang jasmani. Kita bicara duha matahari yang rohani. Boro-boro matahari yang rohani. Fajar aja belum menyaksikan di dalam diri. Rugi Bapak Ibu hidup kayak gitu. Rugi. Karena apa? Kegelapan batin ini sangat berbahaya. Yuk kita lihat ayat yang ke-6-nya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim? Lalu dia melindungimu. Lihat saya semua. Selama ini otak kita begitu dengar kata yatim, otak kita langsung ke panti asuhan. Betul? Bapak Ibu. Yatim itu ya. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Siapa di dunia ini yang ibu bapaknya abadi? Siapa? Siapa? Presiden Prabowo, ibu bapaknya masih ada? Presiden Prabowo yatim bukan? Yatim? Kasihan ya Presiden Prabowo yatim. Harus disumbang. Orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, itu ibu bapaknya mungkin sudah tidak ada. Yatim gak mereka Bapak Ibu? 10 orang terkaya di Indonesia, yatim. Harus disumbang. Selama ini kita memiliki yatim itu yang gak ada ibunya, gak ada bapaknya. Semua kita juga semuanya pasti suatu saat tidak beribu, tidak berbapak Bapak Ibu. Sekarang saya jelaskan, yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Berarti yatim itu yang tidak pernah dilahirkan. Kelahirannya tidak perlu ada ibu bapaknya. Siapa yang yatim? Yang yatim itu adalah diri sejati kita. Yang yatim itu adalah jiwa kita. Karena jiwa tidak pernah dilahirkan. Jiwa itu ditiupkan. Paham sampai di sini? Tolong dijawab sekali lagi. Siapa yatim? Jiwa. Jiwa siapa? Jiwa. Paham? Oke. Jadi Allah tuh sedang berbicara tentang spiritual kita. Allah mengatakan, bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu. Makanya dalam terminologi tasawuf, yatim itu sering disebut dengan nur insan. Dan nur insan ini, kedatangannya ke semesta ini didampingi oleh dua, Nurullah dan Nur Muhammad. Didampingi Bapak Ibu. Coba, masih perlu saya buktikan? Bapak Ibu bohong, ada yang ngingetin gak dari dalam? Bapak Ibu tidak jujur, ada yang ngingetin gak dari dalam? Siapa itu? Itu pendamping kita yang sejati. Karena Allah tahu kamu dalam keadaan yatim, maka aku dampingi, aku lindungi. Cuman kamu saat dilindungi dan didampingi sering mengabaikan. Saya yakin tidak akan ada orang masuk penjara karena korupsi kalau dia mau mendengarkan dari dalam dirinya. Ada yang mengingatkan. Ayo jujur Bapak Ibu. Yakinlah di ruangan ini semua pernah bohong kan? Jujur kan? Ada yang mengingatkan dari dalam. Diikuti apa tidak? Kadang. Luar biasa.
Wa wajadaka dolan fahada. Bapak Ibu lihat saya dulu. Pernah nggak baca ayat ini? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah para pendusta agama. Siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa pendusta agama? Mereka yang mentelantarkan yatim. Mentelantarkan siapa? Mentelantarkan jiwanya. Bapak Ibu sholat cuma raganya saja. Sibuk takbir, ruku, sujud. Duduk di antara dua sujud. Sibuk terus. Tetapi jiwanya tidak ikut sholat. Jiwanya tidak tahu kepada Tuhannya. Jiwanya tidak bisa mengingat Allahnya. Karena jiwanya belum tahu dan kenal kepada Tuhannya. Itulah pendusta agama yang sebenarnya. Kelihatan beragama, tetapi sesungguhnya tidak. Dia berbohong pada dirinya sendiri, namun tidak sadar. Paham sampai sini? Oke. Nanti dibuka ya rahasianya tentang surat apa? Al-Maun. Nanti ada episode. Kita fokus lagi pada dua. Nah di ayat yang ke-7, wa wajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu dolan. Dolan itu bahasa Arab, sesat. Makanya kalau orang Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur kan jalan-jalan apa tuh? Iya, sesat-sesatan. Dolan. Kalau nggak tahu arah, dolan, nggak pulang-pulang. Apalagi nggak ada tour guide, dolan-dolannya masih mending kalau di kampung. Ini dolan-dolan ke luar negeri, bahasa nggak tahu, betul nggak? Bisa nggak pulang-pulang gitu. Jadi dolan itu bahasa Arab Bapak Ibu artinya apa? Sesat. Yuk kita lihat ayat ini. Wa wajadaka dolan. Dia mendapatimu sesat. Fahada. Lalu karena cinta kasihnya dia ngasih petunjuk. Ih keren Bapak Ibu. Siapa yang harus kasih petunjuk? Yang sesat Bapak Ibu. Ya, siapa yang dikasih petunjuk? Yang sesat. Coba Bapak Ibu, ya dulu sebelum ada Google Map, kalau cari alamat, gimana? Masih ingat? Kita lihat wajah-wajah ini kolonial kan di sini ya. Dulu sebelum ada Google Map masih ingat ya? Turun dulu dari mobil, tanya, betul nggak? Itu kondisi kita dalam keadaan apa itu? Sesat. Makanya orang yang sesat itu kan bagusnya nanya, ini ngajar. Orang sesat itu harusnya tahu diri, nanya sama yang tahu. Ini malah ngajar. Dek, jalan ke gedung sate lewat mana? Bapak siapa? Saya mau ngasih pencerahan dek di gedung sate. Boleh tahu Pak pencerahan yang mau Bapak sampaikan apa? Jalan menuju surga dek. Bapak main-main aja. Ke gedung satenya Bapak nggak tahu. Mau ngasih pencerahan jalan menuju surga. Hebat ya Allah. Hebat ya. Karena aku mendapati kamu dalam keadaan sesat, aku kasih petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia mendapatimu kekurangan, lalu dia mencukupkan kamu. Bapak Ibu, kekurangan itu bukan dari Allah. Coba perhatikan, dia mendapatimu kekurangan. Kekurangan itu ya dari kamu. Lalu dia mencukupkan kamu. Tapi kecukupan dari Allah. Kapan Allah akan mencukupkan? Kalau kita bersyukur. Keren banget. Fa'amal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap yatim jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Lihat saya semuanya. Mana yatim? Jiwa. Suka berlaku sewenang-wenang gak pada jiwa? Suka. Ditelantarkan. Coba Bapak Ibu.
Dari pagi tadi aja sampai, ya dari tadi malam sampai pagi ini, perhatikan. Semua pelayanan buat yatim atau buat tubuh? Semua buat tubuh. Makanan buat tubuh, betul? Masak dari pagi sampai sore semua buat tubuh. Tetapi mana buat yatim? Mana buat yatim? Pantesan telantar yatimnya. Mulutnya aja nggak tahu, cara ngasih makannya aja tidak tahu. Ingat Bapak Ibu, yatim itu wujud nyatanya adalah nur. Dan nur, makanannya adalah nur. Tidak butuh jengkol, gak butuh pindang bandeng, gak butuh sambal tarasi, tidak butuh tenderloin, tidak butuh sashimi, tidak butuh sushi. Jujur Bapak Ibu, sudah tahu cara ngasih makan sama yatim? Kalau ngasih makan sama yang di panti asuhan, semua kita juga udah tahu, sumbang beras aja. Tapi yatim di sini cara makannya gimana? Pernah bertanya? Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang mursyid, guru yang sejati. Nanti Bapak Ibu, kalau sudah tahu cara ngasih makannya. Makanya ketika si yatim ini sudah sehat, kuat, dampaknya apa? Tubuh fisik kita pun menjadi sehat, kuat. Kalau yatim ini sakit Bapak Ibu, makanya tubuh fisik kita pun jadi rawan terhadap berbagai penyakit. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap yang minta-minta janganlah kau menghardiknya. Siapa yang minta-minta Bapak Ibu? Tukang ngamen. Ini sudah berteriak di dalam nih. Aku rindu sama Tuhanku. Aku ingin menyaksikan kembali yang mana Tuhanku. Sudah minta. Tapi kita menghardiknya. Bapak Ibu, tentu saja terhadap orang yang susah, tidak punya ibu, tidak punya bapak, telantar, ya itu kita harus punya kewajiban dong itu. Tapi saya tidak bicara itu, kenapa? Yang kayak gitu udah banyak yang ngurus. Tapi yang di sini bahkan yang ngurus itu pun tidak ngurus dirinya. Saya mengambil segmen yang berbeda. Karena saya percaya Bapak Ibu, kalau kita semua sudah ngurus yatim yang di dalam, kita pun menjadi sangat peduli untuk mengurus yatim yang di luar. Percaya deh sama saya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan nikmat Tuhanmu hendaklah kau siarkan. Jujur Bapak Ibu, saya mau nanya, apakah Bapak Ibu sudah merasakan nikmat Tuhan? Bagaimana mensiarkan? Merasakan aja belum? Betul nggak? Ingat ya penjelasan saya, nikmat itu sangat spesifik dalam Al-Quran. Hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu kan yang Bapak Ibu sering baca, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4 di Quran. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Gak ada konglomerat, gak ada pejabat, gak ada. Jadi nikmat itu adalah pertemuan Bapak Ibu. Pertemuan kita dengan diri sejati kita. Makanya siapa yang sudah bisa merasakan itu, siarkan. Makanya saya berani mensiarkan. Walaupun ini hanya permukaan luarnya saja, kulit-kulitnya. Ini dasarnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bapak Ibu, saya itu sedih lihat orang gampang marah. Susah lagi hidupnya. Banyak konflik. Kerjaan gak punya. Sudut pandang terhadap uang negatif. Yang keluar dari mulutnya setiap hari adalah ungkapan-ungkapan yang melemahkan dirinya. Cari kerja susah. Cari uang susah. Saya tidak mungkin kaya. Saya tidak layak untuk hidup seperti mereka. Tidak memantaskan dirinya. Banyak kan kayak gitu? Banyak sekali Bapak Ibu. Makanya saya sedih. Makanya saya bangkit. Saya berbicara seperti ini
Bukan karena ingin top, ingin populer, gak penting bagi saya. Tapi saya ingin membangkitkan kesadaran. Sebetulnya hidup itu menakjubkan. Kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Tidak perlu cari uang. Uang akan mencari kita. Gimana caranya? Gampang Bapak Ibu. Gampang sekali. Bapak Ibu bisa mijit aja. Bisa mijit. Dan kalau mijit bukan bikin orang tambah sakit. Orang jadi sembuh. Kira-kira bakal ditelepon gak? Sekali aja mijit, orang sembuh. Sudah, besok berlangganan. Lusa berlangganan. Dicari uang gak? Gitu cara dicari uang, gampang. Mau dicari uang? Caranya gimana tadi? Masa mijit semua? Itu contoh mijit. Lah kalau semua jadi tukang pijit, siapa yang mau dipijitnya? Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kalau sakit cari dokter kan? Betul nggak? Ya. Berarti dokter mencari uang atau dicari uang? Dicari uang. Kan ketika ke dokter nggak mungkin gratis. Betul nggak? Iya, walaupun cuman kamu bengek, tetap bayar kan? Betul nggak? Pasang gigi palsu aja, duitnya nggak boleh palsu. Betul nggak? Iya. Mau dicari uang? Sudah tahu jawabannya? Harus punya keahlian gitu aja. Jadi tukang pijit itu contoh. Mau dicari uang? Harus punya keahlian. Coba, punya keahlian masak-memasak. Apa aja bahannya sederhana. Kalau dipegang dia jadi enak. Dicari uang nggak? Dicari. Jadi chef di hotel berbintang. Jadi siapa yang mencari uang? Yang tidak punya keahlian. Siapa yang dicari uang? Yang punya keahlian gitu aja. Mau dicari uang? Ya gitu aja. Kamu ahli apa? Oh saya bisa ngelas Pak. Kalau saya ngelas rapi. Gak usah digerindak lagi. Lasan saya itu kayak tukang jahit. Rapi. Dicari pasti. Betul nggak? Makanya itulah kenapa di dalam filsafatnya orang Sunda itu ada kata-kata sing bisa nulung kanu butuh. Kapan kita nulung kanu butuh? Kalau kita dibutuhkan. Dan kapan kita dibutuhkan? Kalau kita punya keahlian. Saya mau tanya Bapak Ibu, percaya nggak Bapak Ibu datang ke semesta ini oleh Allah dibekali bakat? Sekali lagi saya tanya, percaya nggak Bapak Ibu datang ke dunia ini dibekali bakat oleh Allah? Percaya? Percaya. Sudah ketemu bakatnya apa? Sudah Pak, bakat teingku butuh. Bakat yang saya maksud itu adalah potensi diri, namanya passion. Makanya kita ini gagal, menemukan saya bakatnya apa saja gagal. Kenapa? Karena kita dari kecil jadi orang lain, bukan jadi diri sendiri. Bahkan ibu bapaknya nggak ngerti, ini anak bakatnya apa. Saya tanya ibu bapak ya, bahkan orang-orang yang terpandang, saya tanya, bapak ibu anaknya berapa? 3. Saya tanya, sudah tahu 3 anak bapak ibu harus diperlakukan apa? Nggak tahu. Pokoknya yang penting anak saya harus sekolah sukses, kerja seperti yang bapak ibunya mau, bahkan jodoh pun sudah disiapkan. Stres. Betul nggak? Gimana kalau anak tidak suka matematika? Dipaksa harus belajar matematika? Karena bapaknya ahli matematika? Padahal anak disiapkan oleh Allah jadi atlet. Dar diajar matematika tuh kelihatan jadi bodoh. Betul nggak? Iya. Ikan itu kelihatan bodoh kalau disuruh memanjat. Dan dia mah pintarnya tuh ngojai. Sama Bapak Ibu, monyet juga disuruh ngojai bodoh. Dan dia mah keahliannya manja. Nah kita ini terlihat bodoh, sebetulnya kita bukan bodoh, salah tempat Bapak Ibu. Karena kita tidak menemukan bakat kita sendiri. Aduh ini.
Ya umur geus 70 tahun bakatna naon. Bingung saya. Ada juga yang minta sama saya, ayah tolong dong saya di profiling. Geus 70 tahun. Hese ngomeana. Makanya kalau mau profiling Bapak Ibu dari kecil begitu lahir profiling. Ya, tipe otaknya apa, golongan darahnya apa. Sekarang tuh golongan darah pun sudah menceritakan kepribadian. Kalau golongan darah A, ya, kalau janjian jam 7, ya jam 7 kurang seperempat sudah siap. Kalau golongan darah O, setengah 8 baru datang. Biasanya begitu. Dan tidak merasa bersalah. Kalau golongan darah B, jam 10 baru datang. Dan tidak merasa bersalah. Tetapi nggak bisa disalahkan. Itu kepribadian. Itu kepribadian dasarnya. Jangan lalu nanti, kenapa kamu datang jam 10? Maaf, saya golongan darahnya B, Pak. Itu tadi saya bergurau, tetapi ini hasil riset Bapak Ibu. Hasil riset. Makanya golongan darah B tidak suka aturan. Karena tidak suka aturan, jangan jadi PNS, stres. Golongan darah B jadi pengusaha karena dia tidak suka aturan. Itu kalian itu golongan darahnya B, daftar jadi PNS, loba aturan, stres, nggak happy. Akhirnya nggak jadi diri sendiri. Coba bayangkan ya, udah salah kaprah hidup kita ya. Dari kecil kita jadi orang tua seperti yang orang tua mau, betul nggak? Iya, bahkan agama pun kita nggak pernah ditanya kan Bapak Ibu, betul nggak? Pokoknya kalau ditanya agama naon, ngaku we iya, ya ujang nyai, betul nggak? Iya. Kalau ditanya kamu orang beriman, bilang aja iman gitu. Apa yang saya imani? Saya kan harus mengimani Allah, kan saya tidak tahu Allah. Jangan ribut. Kalau ditanya sama orang, kamu iman sama Allah? Iman. Itu aja. Kenapa? Kan nama kamu Iman. Ini saya kelihatan sedang bergurau ya. Tapi kalau ditangkap oleh orang yang cerdas, mungkin bisa memahami ya. Betul? Iya. Kita nyaris tidak pernah terbuka sama anak-anak kita. Kita nyaris tidak pernah bertanya mereka mau jadi apa. Semua mereka dibentuk seperti yang kita mau. Seolah-olah kita yang paling tahu masa depan anak kita. Kita lupa dengan rencana Tuhan untuk anak-anak kita. Gak pernah tanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya dititipi anak dengan tipe seperti ini? Hendak dijadikan apa olehmu ya Allah? Apa rencana hebatmu untuk anak ini? Beri saya kemampuan ya Allah untuk mengarahkan anak ini agar dia menjadi dirinya sendiri. Suatu saat dia akan hidup seperti yang Engkau mau ya Allah, bukan seperti yang aku mau orang tuanya. Pernah gitu enggak? Yakin enggak lah. Baru akan. Itu pun untung ya hadir hari ini. Bapak Ibu luar biasa ya. Makanya ada hadis Nabi nih. Hadis Nabi, mungkin sering dengar hadis ini. Saya sih kalau saya baca hadis ini katanya hadis doib. Tapi saya melihat doib tidak doib. Saya tidak melihat yang merawikannya siapa karena pusing saya juga. Bayangkan ya 1500 tahun yang mewartakan berapa orang. Saya harus mencari kurikulum vitae-nya masing-masing, habis usia saya. Saya melihat doib tidak doib, saya melihat dari kekuatan kontennya. Perhatikan Bapak Ibu, ini hadis luar biasa. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia apa tadi? Saat ini. Akhirat apa? Masa depan. Ingat lagi yang tadi, udah lupa lagi. Ad-dunya majra'atul akhirah artinya apa Bapak Ibu? Saat ini adalah ladang. Yang namanya ladang untuk apa? Menanam. Jadi saat ini adalah kesempatan untuk menanam. Masa depan adalah kesempatan untuk memanen. Makanya Eckhart Tolle, pernah dengar? Belum pernah dengar? Ya Allah, itu orang paling terkenal di dunia. Yang menulis buku judulnya The Power of Now. Dia yang menulis dasarnya saat ini. Aduh Bapak Ibu, kalau baca buku Eckhart Tolle itu, kita jadi tahu bagaimana cara mengendalikan pikiran. Kalau baca bukunya Eckhart Tolle, kita tahu bagaimana cara mengendalikan perasaan. Kalau baca buku Eckhart Tolle, kita akan tahu mana diri sejati, mana diri palsu.
Itu buku keren Bapak Ibu. Baru dengar? Ya Allah. Jadi yang